Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kalau misalnya kita bahas terkait dengan tema kita nih, kesehatan mental menjadi prioritas global. Ini kenapa, Dr. Desmond? Karena tadi terjadi peningkatan tadi tentang kemajuan zaman ini sekarang pengaruhnya. Dulu kan nggak ada, kalau zaman dulu kan nggak ada, HP pun nggak ada, mau televisi pun nggak ada. Jadi pengaruh global itu dipengaruhi oleh dengan media sosial atau dengan kecanggihan sekarang. Jadi sekarang itu di gadget ini kan banyak mau kita lihat. Tergantung kita lihat itu kemana perginya. Kalau dia cenderung mencari yang jelek-jelek, dia akan dapat jelek-jelek situ. Makanya gadget ini juga pengaruh juga. Maka bijaklah menggunakan handphone, media sosial. Sehingga satu, ini ada kan sekarang permainan bunuh diri itu kan. Sekarang kan ada permainan mensosialisasikan tentang bunuh diri. Pada intinya dia disuruh lompat. Ada sekarang, makanya fenomena bunuh diri sekarang tinggi. Kalau kita lihat di TV kan, itu kenapa sampai orang bunuh diri? Itu tadi ketidakmampuan dia menghadapi situasinya, atau ada permainan tadi itu. Mungkin Dr. Hasti tambah mungkin. Iya, memang berarti dampak dari bunuh diri ini juga dilatar belakangi oleh banyak faktor ya, dokter? Iya, banyak faktor, Mbak. Tapi artinya ya itu tadi ya, bagaimana ketahanan mental seseorang, ya mekanisme pertahanan ego seseorang menghadapi sesuatu, coping ya istilahnya. Ketika kita menghadapi sesuatu, dapatkah kita berpikir positif atau memiliki antisipasi, atau malah sebaliknya kita menyalahkan diri atau menyalahkan orang gitu ya, atau mencari-cari alasan ya. Nah, kalau kita terbentur pada suatu masalah kehidupan, lalu kemudian kita lebih banyak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau mencari-cari alasan, itu mempengaruhi ketahanan mentalnya sendiri. Lama-lama tidak sanggup menghadapi situasi berat tadi. Namun ketika kita berusaha untuk berpikir positif, kemudian kita belajar untuk mencari solusi, kemudian kita memiliki antisipasi terhadap masalah-masalah tadi, apa yang harus saya lakukan ya, apa yang harus saya pilih ya. Nah, kalau kita berusaha untuk melakukan suatu antisipasi, nah itu kecenderungan untuk terjadi masalah-masalah sampai kegangguan itu jadi berkurang gitu. Karena kan kadang-kadang background dari atau latar belakang dari bunuh diri ini bukan cuma dari faktor ekonomi katanya, putus cinta lah, terus perundungan juga termasuk ya. Iya, benar. Bunuh diri. Nah, jadi terkait kepribadian juga, Mbak, harus lebih baik kita memiliki kepribadian yang terbuka, gitu ya. Jangan kepribadian yang tertutup itulah kelemahannya, gitu. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian tertutup itu dia akan menyimpan semua masalah kehidupannya. Nah, tetapi masalahnya tidak bisa mencari solusi terhadap masalah kehidupannya tadi. Entah itu dia dibully, entah itu dia putus cinta, entah dia itu ditekan oleh siapa di lingkungannya. Nah, karena kepribadian yang tertutup tadi, dia tidak menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, tidak minta pertolongan, sehingga dirasakan sendiri, meresap ya, dan itu mempengaruhi kualitas kehidupan tadi. Bahkan mengguncang jiwanya juga seperti itu. Berarti memang butuh sharing ya? Iya. Spiritualnya tadi, toleransinya itu diperlebar. Rasanya rasa sabarnya, rasa sabar kita menghadapi masalah diperlebar deh. Kalau misalnya dibully orang kita, ya udahlah. Kalau dia dirusak dibuat pikiran-pikiran jelek kita, ya udahlah. Itu positive thinking tadi, Pak. Ya, itu bertoleransi besar itu, Pak. Iya. Diperlebar rasa sabarnya itu ya. Benar, Itu salah satunya jurus. Mengabaikan ya, tidak terlalu menggubris seperti itu. Tapi kadang-kadang masalahnya ini datang bertubi-tubi, makanya kadang buat orang depresi gitu ya. Nah, itu tadi, Mbak, perlu adanya hubungan ya. Baik itu kita harus jujur dan terbuka kepada
Misalnya orang terdekat kita, entah orang tua, entah teman. Kalau misalnya anak-anak kuliah yang ngekos ya, itu kan dia jauh dari keluarga. Ya teman, harus ada 1-2 teman dekat yang baik, yang bisa mengayominya. Jadi tidak bisa kita menghadapi masalah itu sendirian. Jadi kita perlu ada sosial hubungan yang baik, sehingga itu menolong kita juga di dalam mengatasi masalah-masalah tadi. Bertubi-tubi pun, tapi kalau kita terbuka, kita cerita, kita minta bantuan, cari solusi, mudah-mudahan itu semakin teratasi gitu. Berarti emang Sekarang kan gini, zaman sekarang enak cara. Telepon ada kan, Iya benar. video call. Itu mungkin salah satu solusi. Orang tua bertelepon tiap hari. Gimana misalnya malam nih, gimana perkembangan? Wah, maunya tadi terbuka dia. Iya, cerita sudah. Cerita dia, datanglah kita sebagai solusi kan. Nah, kalau datang solusi tentu ya minimal dia bertelepon itu mungkin saat dia telepon nangis dia kan. Pada saat nangis itulah dia sudah tumpahkan apanya, rasa kesalnya itu. Tapi kita memberikan apa? Berikan dorongan, solusi, motivasi ya. Itu harus gitu. Memang harus lebih zaman sekarang harus lebih banyak lagi bertelepon dengan anak. Jadi memang dampak bercerita ini selain melepaskan beban ya juga dapat solusi kitanya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita kesehatan mental prioritas global. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.